Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya, dengan Dr. Komang dalam channel Dr. Danen Channel. Oke, hari ini saya baru habis praktek, ya. Kemudian tadi lumayan pasiennya banyak yang kena diare. Nah, saat ini hati-hati musim hujan. Biasanya penyakit yang paling sering menyerang, terutama untuk anak-anak, itu demam berdarah, kemudian diare. Nah, untuk sekarang yang saya bahas adalah diare. Nah, pada era pandemi ini ada beberapa kasus yang saya temukan, ada datang ke sini pasien sudah lemas, kemudian tidak mau minum, ya dalam bahasa kedokteran sudah mengalami dehidrasi. Nah, ketika saya tanya alasannya kenapa baru dibawa, karena takut ada pandemi seperti ini, ya, pandemi COVID-19. Oke, oleh karena itu saya akan memberikan tips, ya. Tips pada era pandemi ini, ketika anak kita mengalami diare di rumah, apa sih yang Bunda lakukan di rumah? Seperti itu, ya. Nah, yang bisa Bunda lakukan di rumah ketika anak Bunda mengalami diare, yang pertama adalah dalam hal dietnya. Untuk masalah dietnya, ASI atau makanan yang dikonsumsi sebelumnya itu dilanjutkan. Tidak ada restriksi, ya, tidak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, dilanjutkan. Seperti biasa, ASI-nya juga dilanjutkan, kecuali ada misalkan pasien dengan intoleransi laktosa, kemudian diare yang disebabkan oleh alergi susu sapi, seperti itu bisa kita pertimbangkan untuk mengganti susu. Itu pun yang yang merekomendasikan adalah dokter yang meriksa bayi Bunda. Oke, kemudian untuk masalah makanannya, usahakan carikan atau berikan makanan yang mudah dicerna dan jangan terlalu tinggi seratnya. Oke, itu masalah makanannya. Terus yang masalah yang kedua, cairan. Ketika anak diare itu sering sekali mengalami muntah. Makanya ada istilah muntaber, ya. Berarti ketika ketika diare dan muntah, berarti cairan yang keluar itu banyak cairan yang keluar. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi. Nah, cara mengatasinya adalah ketika cairan banyak yang keluar, berarti harus cairan yang masuk juga harus seimbang. Makanya dalam hal ini keseimbangan cairan itu penting. Nah, cairan yang direkomendasikan adalah cairan oralit. Berikanlah oralit setiap anak Bunda mengalami muntah atau mengalami diare. Oke? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa Bunda lakukan di rumah? Pemberian preparat zinc. Nah, preparat zinc itu diberikan selama 10-14 hari. Itu pakai pakai rentang usia. Ketika usianya di bawah 6 bulan, kita kasih dengan dosis 10 mg. Kemudian kalau di atas 6 bulan, kita berikan dengan dosis 20 mg. Itu yang ketiga, pemberian preparat zinc. Nah, kemudian yang keempat adalah pemberian antibiotik yang selektif. Nah, kapan kita memberikan antibiotik kepada pasien yang mengalami diare? Itu apabila yang pertama dicurigai penyebabnya adalah bakteri yang bisa menyebabkan terjadinya disentri, kemudian bisa juga disebabkan oleh amuba. Tetapi yang memberikan antibiotik, alangkah bijaknya yang memberikan antibiotik itu adalah dari dokternya, ya, bukan atas inisiatif sendiri memberikan antibiotik di rumah. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah edukasi. Edukasi dalam hal ini adalah menjaga kebersihan. Ya, kebersihan itu penting sekali untuk menjaga buah hati kita supaya diarenya tidak terjadi berulang. Ya, berarti itulah 5 hal yang bisa Bunda lakukan di rumah ketika anak Bunda mengalami diare. Dan yang terakhir, ketika anak Bunda mengalami diare yang semakin parah, frekuensinya semakin sering, kemudian muntahnya juga frekuensinya semakin sering, saya sangat anjurkan sekali segeralah bawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat agar anak Bunda mendapatkan penanganan yang segera. Oke, untuk saat ini segitu dulu tips yang bisa saya berikan. Semoga tips yang saya berikan saat ini bisa memberikan manfaat bagi Bunda di rumah. Salam sehat dari saya, sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Bye-bye.